Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghukum anak ataupun peserta didik sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ya, antara boleh dan tidak boleh. Bukan boleh dan tidak boleh sih, mungkin antara tepat dan tidak tepat. Banyak juga yang mengatakan tepat ataupun boleh dengan alasan, ya ini kan anak saya, mau saya apakan juga terserah saya dong. Atau, habisnya dia bedel banget sih, kalau nggak dihukum juga nggak akan jerah. Atau, Islam ngebolehin kok menghukum anak kalau dia tidak taat sama perintah Allah. Ya kalau dia nggak mau sholat, dia masih keluyuran, ya saya hukum aja. Nah, dari segi psikologis sudah saya bahas dan silahkan bisa klik tautan yang ada pada deskripsi. Kalau dari segi keagamaan nih, kita perlu tahu bagaimana pendapat dari ahlinya ahli. Episode kali ini, saya ditemani oleh sang ahlinya ahli, Ibu Sheila Fahria. Beliau adalah salah satu jajaran dosen muda yang cantik jelita di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Bu Sheila ini alumni Magister Hukum Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wow, sudah tidak diragukan lagi ya keilmuannya tentang hukum menghukum. Yuk, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Sheila. Waalaikumsalam Bu Novi. Bu, jadi begini, sebenarnya episode sebelumnya itu kan saya sudah pernah membahas terkait hukuman atau menghukum untuk anak atau peserta didik begitu. Tetapi dalam pandangan psikologi begitu. Nah, ternyata juga banyak sekali teman-teman yang memang bertanya bagaimana kalau dalam pandangan Islam. Sebenarnya apakah menghukum begitu ya Bu, dibolehkan dalam Islam begitu? Ini saya menjawabnya langsung pertama dari Islam secara umum ya Mbak. Nanti baru Bu, nanti baru ke pendidikan. Kurang lebih gitu ya? Nggak apa-apa. Iya, iya boleh. Nggak apa-apa. Silahkan Bu. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu term hukuman itu sudah sering didengungkan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang baru ada di masa sekarang aja. Bahwasanya dalam Islam itu sudah ada banyak istilah-istilah hukuman bahkan dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebutnya iqab, ada yang menyebutnya ukubah, atau ada juga yang menyebutnya dengan takzir. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ini terlihat dari beberapa nas yang ada di dalam Al-Quran itu kan ada ganjaran untuk orang yang melakukan kebaikan diberi surga, kemudian yang melakukan dosa kan juga diberi neraka, kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai hukuman itu sendiri, sebenarnya bagaimana hukuman itu kalau di dalam Islam dan pendidikannya mungkin itu bisa dikatakan sebagai realisasi keseimbangan. Jadi kan ada kemaslahatan umum dan ada kepentingan pribadi. Jadi untuk menyeimbangkan keduanya itu ya perlulah ada hukuman. Jikalau nanti memang ternyata ada kepentingan pribadi yang terlalu ditonjolkan daripada kemaslahatan misalnya, itu kan juga perlu ada hukuman. Itu secara Islam secara umum. Kalau dalam pendidikan, langsung ke pendidikan ya Bu ya. Boleh langsung ke pendidikan. Nah, kalau di pendidikan itu sendiri sebenarnya juga ada lah maksudnya ruang untuk memberi hukuman kepada anak didik ataupun anak anak kita secara anak kandung gitu kan. Itu terlihat dari beberapa hadis. Nah, ada hadis yang menyebutkan tentang sholat, tentang perintah sholat itu kan juga disebutkan bahwasanya kita harus menyuruh anak itu melakukan sholat di usia 7 tahun dan kemudian memukul mereka dalam usia 10 tahun kalau sudah meninggalkan sholat. Nah, jadi sebenarnya di sini terlihat ada
eh, perintah untuk melakukan sholat di umur 7 tahun. Dan nanti kalau sudah 7 sampai 10 itu kok kan sudah dikasih tahu, diberi nasihat, kemudian diberi pendekatan-pendekatan mungkin secara psikologis itu tadi, kalau di usia 10 tahun tidak melaksanakan, nah itu ada konsekuensi hukuman yang kalau misalnya dalam hadis kan disebutkan dipukul. Kurang lebih seperti itu kalau di pendidikan Islam. Kalau saya melihat. Oke, berarti kan bisa dikatakan bahwa hukuman ini adalah opsi yang paling akhir begitu ya, Bu? Iya, kalau kita melihat dari redaksi hadis itu kan ada tenggang waktu 3 tahun ya Bu. Maksudnya antara disuruh dengan diberi hukuman itu kan ada tenggang waktu 3 tahun. Nah 3 tahun ini kan Iya, pasti iya. ada pendekatan lain yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun guru. Oke. Nah, eh, terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sela seperti itu, berarti ada tenggang waktu, berarti harus ada tenggang waktunya sampai orang tua atau guru memberi hukuman, baik itu fisik ataupun psikis begitu. Iya, iya memang ada tahapannya. Kalau kalau istilahnya itu ada Ada jenjangnya. ada jenjangnya, jadi nggak langsung tiba-tiba anak berbuat kesalahan langsung dihukum begitu. Iya enggak. Kalau melihat dari redaksi itu dimaknai secara luas ya, itu enggak. Karena pasti ada waktu yang dia itu ya pendekatan-pendekatan psikologis itu tadi, baru ketika sudah tidak bisa dilaksanakan, baru dihukum. Gitu. Oke, Oh iya, kalau mm, gimana gimana Bu? kemudian enggak, mengenai kan kalau misalnya dalam hadis ini kan kayak cenderung dipukul, kemudian pada pokoknya Islam itu seakan-akan kalau di dalam redaksi-redaksi hadis ataupun Al-Qur'an itu kan selalu seakan-akan sesuatu yang keras gitu kan, yang terutama kata-kata dipukul ini seringkali muncul di beberapa hukuman gitu loh, padahal sebenarnya Hmm, Islam sendiri juga tidak menganjurkan pukulan yang sangat keras. Kalau misalnya saya melihat dari beberapa redaksi di kitab-kitab fikih itu ada beberapa syaratnya, seperti tidak boleh terlalu membekas, tidak boleh sampai ada bekasnya merah-merah. Kemudian jikalau memang harus dipukul, itu pun harus dilakukan di salah satu anggota badan saja. Jadi kalau misalnya sudah di tangan, nggak boleh pindah-pindah ke tempat yang lain. Mungkin ini jadi acuan ya untuk kekerasan-kekerasan guru kepada siswa itu kan yang sering terjadi. Nah itu sebenarnya dalam fikih sudah dibatasi dan tidak boleh dilakukan di wajah. Itu yang saya baca dalam beberapa referensi mengenai pukulan. oke, jadi misalkan sudah dipukul di tangan, masih dijewer, masih dipukul di kaki, seperti itu memang tidak disarankan begitu ya Bu? Tidak disarankan. Para ulama menyebutkan kalau memang harus melakukan hukuman fisik itu hanya bisa dilakukan di salah satu anggota badan. Ini untuk anak dan ya kurang lebih pendidikan gitu ya. Oke, terkait dengan hukuman fisik, kalau kita tahu tadi juga Bu Sela sempat berbicara tentang zaman sekarang begitu ya Bu. Kalau guru menghukum muridnya sebenarnya tidak berbekas begitu. Mungkin kalau dalam dalam ajaran Islam tadi kan yang Bu Sela sampaikan bahwa harus yang tidak berbekas. Sebenarnya mungkin tidak berbekas, tetapi eh, kenyataannya malah bisa dibawa ke jalur hukum begitu, dilaporkan ke kepolisian, ke Komisi Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Nah, apakah memang Islam memperbolehkan untuk merubah metode dalam tanda petik menghukum ini, Bu? Jadi mengenai apakah harus fisik ataukah bisa berubah dengan hal yang lain, kalau menurut pandangan saya sih ini masih bisa berubah sesuai dengan uh, perkembangan zaman. Karena ketika ayat ini turun misalnya, ayat ini dan atau hadis ini diturunkan itu kan di Arab yang dimana kondisinya itu kondisi di mana mereka tuh kan punya kekuatan fisik yang kuat dan memang pola budaya mereka seperti itu yang kekuatan itu diukur berdasarkan kekuatan fisik. Nah, beda dengan zaman sekarang yang mana itu cenderung lebih kepada emosion, mulai ada perkembangan ilmu psikologis, kemudian memperhatikan emosi anak, dan sekarang kan tidak dituntut untuk kuat secara fisik kan, tapi kuat secara mental dan pendidik apa namanya pengetahuan kan kurang lebih seperti itu. Jadi hukuman ini tidak harus berupa fisik tapi bisa dengan hal yang lain. Maksudnya ya kalau menurut saya sih seperti itu. Kita kan juga harus melihat
sebenarnya kapan ayat ini diturunkan dan itu untuk siapa. Nah, kalau itu dibawa ke Indonesia atau ke anak-anak, itu kan pasti akan berbeda juga ininya. Apa namanya, perkembangannya pasti berubah, nggak harus dengan pukulan atau Oke, fisik. jadi meskipun ada ayat yang menjelaskan bahwa hukuman itu diperbolehkan, tetapi kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah ayat Al-Quran atau hadis tersebut, begitu ya, Bu? Iya, harusnya seperti itu. Kita lebih harusnya yang harus kita tekankan adalah apa fungsi hukuman itu. Kalau misalnya fungsi hukuman itu untuk apa? Oh, untuk tadi misalnya menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kemaslahatan atau karena ingin memberikan apa namanya menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oh, kamu itu punya tanggung jawab sholat loh, misalnya seperti itu. Jadi kalau emang fungsinya seperti itu kan bisa ditempuh dengan apa aja asal tujuannya tetap tersampaikan. Oke, terakhir ini Bu Sila, pesan untuk teman-teman calon guru PAI yang nantinya mendengarkan podcast ini terkait dengan hukuman ketika nanti mereka jadi guru PAI, kira-kira pesan-pesan apa dari Bu Sela untuk teman-teman semuanya? Pesan saya untuk teman-teman PAI yang selalu saya sampaikan bahwasanya kalian itu adalah garda terdepan bagi masa depan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain kalau kalian mengajarnya nggak di Indonesia. Jadi apapun yang kalian lakukan itu akan berdampak kepada psikologis dan perkembangan anak didik kalian di masa yang akan datang. Sehingga dalam menerapkan hukuman, yang pertama kalian harus menyesuaikan dengan zaman terutama karena kalau misalnya di zaman dahulu ketika kalian nakal itu bisa dipukul oleh gurunya menggunakan penggaris atau apa penghapus, di masa yang akan datang belum bisa, belum tentu itu bisa dilakukan. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Misalnya generasi Y, X dan Alpha itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, maka kita juga harus tanggap dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita hidup dengan aturan-aturan yang juga terus berkembang, jadi ketika ingin menggunakan hukuman kepada atau pendisiplinan kepada siswa, kita juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jangan sampai kita bertentangan dengan aturan HAM atau kekerasan terhadap anak atau yang lain-lain, sehingga tidak ada lagi tuh yang misalnya guru dilaporkan kepada kepolisian, kepada ini gitu. Supaya ya tidak terjadi seperti itu, kita harus tanggap terhadap zaman dan juga aturan. Begitu Bu Novi. Oke, terima kasih Bu Sela atas waktu dan kuota yang sudah diberikan. Semoga penyampaian dari Bu Sela ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mendengarkan. Iya. Terima kasih Bu Sela dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.